Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pewarnaan bakteri. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya Herlinda Octavia dengan NIM 57, yang kedua yaitu Nina Herlina, Maulida Teniswa, dan Sofia Adriani. Hasil pewarnaan tergantung dari beberapa faktor, seperti fiksasi, peluntur warna substrat, intensifikasi pewarnaan, dan penggunaan zat warna penutup. Fiksasi yaitu cara fisik dengan pemanasan atau dengan freeze drying atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan kimia seperti sabun, fenol, dan formalin. Fungsi fiksasi sebelum pewarnaan yaitu merekatkan sel mikroba pada gelas objek, membunuh mikroorganisme secara cepat dan tidak menyebabkan perubahan bentuk dan strukturnya. Yang kedua yaitu pelunturan zat warna, suatu senyawa yang menghilangkan warna dari sel yang telah diwarnai, berfungsi untuk menghasilkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Yang ketiga yaitu identifikasi pewarnaan, dengan cara mempertinggi kadar zat warna dan mempertinggi temperatur dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Yang keempat yaitu substrat, dibagi menjadi 3 yaitu sel basofil, asidofil, dan sudanofil. Yang terakhir yaitu zat warna penutup. Fungsi dari zat warna penutup adalah memberikan warna pada sel yang berbeda. Tujuannya memberikan kontras pada sel yang tidak menyerap warna utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan dari pewarnaan bakteri, yaitu yang pertama untuk mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri, ragi ataupun fungi. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga, melihat struktur luar dan kalau memungkinkan juga bisa melihat struktur dalam jasad. Yang keempat yaitu melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat kita ketahui. Teknik dasar pewarnaan sel bakteri secara umum terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama yaitu pewarnaan sederhana, dan yang kedua pewarnaan diferensial, dan yang ketiga pewarnaan negatif, dan yang keempat pewarnaan struktural. Dan untuk yang pertama pewarnaan sederhana, ciri-cirinya yaitu hanya menggunakan satu jenis warna atau pewarna tunggal. Zat yang digunakan biasanya bersifat basa atau alkalin. Jenis zatnya seperti methylene blue, kristal violet, dan carboltaxin. Tujuan dari pewarnaan sederhana ini yaitu untuk menggambarkan secara jelas bentuk sel bakteri. Terus yang selanjutnya pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial ini terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama pewarnaan gram, dan yang kedua pewarnaan bakteri tahan asam, dan yang ketiga pewarnaan endospora. Untuk yang pertama yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah suatu teknik pewarnaan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan sifat kimiawi dan sifat fisik dinding sel yang berupa peptidoglikan. Ciri-ciri dari pewarnaan gram ini yaitu dalam gram ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok gram positif dan kelompok gram negatif. Zat yang digunakan seperti kristal violet dan saprapin. Kristal violet akan memberi warna ungu dan saprapin akan memberi warna merah. Pada gram positif akan berwarna ungu, sedangkan pada gram negatif akan berwarna merah. Metode ini ditemukan pada tahun 1884 oleh seorang ahli mikrobiologi Denmark yang bernama Hans Christian Gram untuk membedakan bakteri Pneumococcus dan Klebsiella pneumoniae, sehingga nama gram ini diabadikan menjadi teknik pewarnaan ini. Dan ini gambar dari
pewarnaan Gram. Selanjutnya yaitu pewarnaan bakteri tahan asam atau acid fast staining. Ciri-ciri dari pewarnaan bakteri tahan asam ini yaitu dikembangkan untuk membedakan dua tipe gram positif berdasarkan ada tidaknya struktur asam mikolat dalam dinding sel. Zat utama yang digunakan seperti karboksil atau yang bersifat asam. Karboksil melalui pemanasan akan diserap oleh struktur asam mikolat dan akan sangat sulit untuk dilunturkan walaupun menggunakan peluntur kuat seperti asam alkohol. Dua metode teknik yaitu teknik Ziehl-Neelsen dan teknik Quinones. Teknik Ziehl-Neelsen sering digunakan untuk mengkarakterisasi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Terus yang selanjutnya pewarnaan spora atau endospora. Ciri-ciri dari pewarnaan spora ini yaitu bakteri endospora adalah bagian struktur pada dinding sel bakteri yang terbentuk pada saat sporulasi. Sporulasi itu sendiri terjadi ketika bakteri berada pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora akan melindungi bakteri dari panas yang sangat tinggi, zat kimia berbahaya, dan radiasi. Contoh spesies bakteri endospor yaitu Bacillus dan Clostridium. Metode yang sering digunakan adalah metode Schaefer-Fulton. Zat warna utama yang digunakan adalah malachite green yang berwarna hijau dan warna sekunder berupa saprapin yang berwarna merah. Terus yang selanjutnya yaitu yang pewarnaan ketiga, pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif itu mempunyai ciri-ciri hanya menggunakan satu jenis pewarna, bukan untuk mewarnai sel secara langsung. Sel akan tampak bening transparan dengan latar atau lingkungan yang tampak gelap. Zat pewarna yang digunakan bersifat asam. Digunakan untuk mengetahui morfologi dan ukuran sel. Contoh zat negatif yang sering digunakan adalah eosin dan nikrosin atau disebut juga tinta India. Terus yang selanjutnya yaitu pewarnaan struktural. Pewarnaan struktural itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama pewarnaan flagella dan yang kedua pewarnaan kapsul bakteri. Untuk pewarnaan flagella, ciri-cirinya seperti flagella atau buku cambuk adalah alat keras yang dimiliki oleh beberapa spesies bakteri. Flagella mempunyai ukuran sangat tipis. Struktur flagella dipertebal dengan zat mordant seperti tannic acid atau potasium alum. Flagella diberi warna menggunakan pararosanilin atau pewarna kalsium dasar. Terus yang berikutnya, pewarnaan kapsul. Pewarnaan kapsul bakteri ini mempunyai ciri-ciri kapsul adalah suatu struktur yang melindungi sebagian bakteri dan yeast. Dan yang diperlukan teknik pewarnaan khusus kapsul. Pewarnaan dilakukan pada latar atau lingkungan sel atau seperti pewarnaan negatif. Dalam pewarnaan kapsul bakteri tidak perlu dilakukan fiksasi pemanasan untuk membunuh bakteri. Zat warna yang digunakan seperti nikrosin atau tinta India. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu metode pewarnaan gram.
Nah, jenis-jenis bakteri berdasarkan pewarnaan gram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bakteri gram positif dan yang kedua bakteri gram negatif. Bakteri gram positif itu memiliki dinding sel yang tebal dan membran sel selapis, seperti dapat dilihat di gambar yang sebelahnya ini ya. Memiliki dinding sel yang tebal, kemudian sel membrannya itu tipis di atas dan di bawahnya itu ya. Ada peptidoglikan, kemudian dinding selnya itu tebal, ada membran plasma juga. Dalam membran plasma ada protein. Kemudian sedangkan pada bakteri gram negatif mempunyai dinding sel tipis yang berada di antara dua lapisan membran sel. Nah, di gambar itu bakteri gram negatif liposakarida atau dinding sel gram negatif, liposacaridanya itu dinding selnya tebal. Di dalam dinding sel itu terdapat membran bagian luar dan gel plasmatik. Di dalam gel plasmatik tersebut terdapat protein, peptida, glikannya juga. Dan terakhir membran plasma kembali. Dan itu diapit ya, dinding selnya diapit membran plasma. Seperti itu. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Nah, itu buat preparat ulas atau smear yang telah difiksasi dari bakteri gram positif. Misalnya bakteri gram positifnya itu Bacillus subtilis dan gram negatifnya itu misalnya Escherichia coli. Nah, yang pertama kita lakukan itu teteskan kristal violet sebagai pewarna utama pada preparat. Nah, pada saat itu usahakan semua ulasan terwarnai dan tunggu selama kurang lebih 1 menit. Kemudian baru dibilas dengan aqueous yang mengalir. Dan yang kedua, teteskan iodin dan tunggu kurang lebih sekitar 2 menit. Bilas dengan aqueous yang mengalir juga. Kemudian yang ketiga, bilas dengan alkohol 95%, setetes demi setetes ya, selama 30 detik. Jangan sampai terlalu banyak. Kemudian bilas dengan aqueous mengalir kembali. Yang keempat yaitu tetes safaranin dan tunggu selama kurang lebih 30 detik juga. Bilas dengan menggunakan aqueous yang mengalir. Nah, preparat yang telah diwarnai tadi dikeringkan dengan kertas tisu dan dilakukan pengamatan di bawah lensa mikroskop. Nah, bakteri setelah diamati di bawah lensa mikroskop, bakteri gram positif ditunjukkan dengan terlihatnya sel bakteri yang berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatifnya itu ditunjukkan dengan terlihatnya sel bakteri yang berwarna merah muda atau pink. Cukup sekian. Kemudian bisa dilihat nanti seperti apa langkah-langkahnya tadi, pembuatan preparat ulas tadi di video selanjutnya.